Pecinta timnas Indonesia tak perlu berkecil hati, sebab kekalahan timnas Indonesia dari Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 masih ada peluang, guys. Tak memupus harapan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan peluang pasukan Garuda untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar karena hal ini. Masih terbuka lebar ya. Timnas Indonesia, ayo semangat, bertanding melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam WIB. Timnas Indonesia sebagai tim tamu kalah tipis 1-2 dari Cina. Meski telah mengalami kekalahan, namun timnas Indonesia punya sejumlah catatan positif yang membuat asa pasukan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 kian terbuka. Salah satunya adalah produktivitas gol timnas Indonesia yang masih terus berlanjut dari laga sebelumnya. Jika digabungkan, dalam 2 pertandingan terakhir, timnas Indonesia mampu ciptakan 3 gol ke gawang lawan. Angka tersebut lebih baik dari 2 laga awal, di mana skuad Garuda cuma bisa sekali cetak gol saat bertemu Arab Saudi. Selain produktivitas gol yang meningkat, hal positif lain adalah gaya bermain timnas Indonesia yang mampu mendominasi meski tampil di kandang lawan. Tercatat, anak asuh Shin Tae-yong tersebut mampu torehkan 76% penguasaan bola dan lepaskan 14 tembakan ke gawang Cina. Bahkan penguasaan bola yang dominan atas Cina malam ini mendapat sorotan khusus dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Moriyasu menyebut penguasaan bola yang dominan menjadi bukti bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Mereka sudah bisa menguasai jalannya pertandingan melawan Cina. Dan menurut saya, ini menandakan kalau mereka bukan tim terlemah lagi di grup ini, ujar Moriyasu dalam jumpa pers pasca timnya melawan Australia. Setelah melalui pertandingan yang berat melawan Australia, kita akan persiapkan tim sebaik mungkin untuk melawan Indonesia. Saya pikir itu juga laga yang sulit, tambah Moriyasu. Sekadar informasi, anak asuh Moriyasu akan menghadapi Indonesia di matchday kelima pada 15 November 2024, mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara atas hasil ini, timnas Indonesia tetap berada di posisi kelima klasemen, meskipun sama-sama mengoleksi 3 poin dengan Cina. Timnas Indonesia unggul selisih gol dengan hanya minus 1 gol, sedangkan Cina minus 9 gol. Walhasil, meskipun menang terhadap Indonesia, Cina masih menempati dasar klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, berikut ini 4 keputusan Shin Tae-yong yang dipertanyakan para pengamat sepak bola internasional saat timnas Indonesia dikalahkan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Pertama, mengapa Shin menaruh Calvin Verdong sebagai bek tengah? Shin Tae-yong memilih untuk memainkan Calvin Verdong sebagai bek tengah, meskipun sang pemain sejatinya adalah bek kiri. Imbas dari hal tersebut, Shane Patinama menjadi starter untuk pos bek kiri, dan Shane turut andil dalam penciptaan gol pertama Cina. Begitu pula, pada gol kedua, aksi Verdong yang naik ke lini serang menyebabkan lini pertahanan lowong. Jay Itzes dan Miss Hilgers terlalu renggang dan Zhang Yuning memanfaatkan peluang untuk mencetak gol kedua bagi Cina. Keputusan kedua, mencadangkan Rizky Ridho. Shin Tae-yong memutuskan untuk mencadangkan Rizky Ridho dalam pertandingan ini setelah Jordi Amat dipulangkan lebih awal. Ridho difavoritkan untuk tampil sebagai starter, mengambil alih tempat Amat di susunan pemain utama, namun Ridho justru tidak ada dalam starting line up. Di babak kedua, setelah Ridho diturunkan, pertahanan timnas Indonesia terlihat lebih baik. Guys, bila melihat penampilan timnas Indonesia semalam, sebenarnya kita sebagai pendukung timnas Indonesia jangan berputus asa dan juga jangan bersedih lagi kerana peluang untuk timnas Indonesia masih besar di hadapan sana bakal akan menghadapi Jepang dan juga Australia serta apalagi Bahrain Bahrain. Lepas itu ada beberapa seri perlawanan lagi untuk timnas Indonesia bisa meraih poin. Jadi ini baru kali pertama timnas Indonesia dikalahkan. Itu pun selisih 1 gol saja, guys. Dari segi pengawalan bola, lihat saja 74% pengawalan bola yang dikuasai oleh pasukan timnas Indonesia ketika menghadapi timnas China. Jadi itu merupakan satu perkara yang harus kita beri kredit kepada pasukan timnas Indonesia. Cuma mungkin kerana
dari segi kombinasi ya antara pemain yang menjadi starter ataupun line up untuk timnas Indonesia di babak pertama itu, mungkin di situ itu yang ramai orang pertanyakan. Kenapa pemain-pemain seperti Tom Hai tidak dimainkan awal, Rizky Ridho begitu ya. Tetapi bagi saya guys, ini sungguh pun timnas Indonesia kalah semalam, ini juga menjadi satu suntikan semangat untuk pemain-pemain ya, agar lebih bersemangat lagi untuk menghadapi perlawanan-perlawanan di masa akan datang. Seperti juga China, sebelum ini mereka sentiasa dikalahkan ya, dan tim yang paling tidak pernah menang. Tetapi dengan timnas Indonesia mereka bisa menang. Kenapa boleh jadi begitu? Sedangkan kalau sebelum ini Arab Saudi belasa mereka, dihajar habis, Australia hajar, dan semua tim di grup sini menghajar habis timnas China. Tetapi semalam timnas Indonesia telah berubah ya, telah berubah total, dan dari segi pengawalan bola pun mereka tidaklah banyak seperti timnas Indonesia. Cuma dia beruntung saja ya, memihak pada timnas China. Ketika gol yang dicetak itu ya sudah out bola, tapi masih lagi sempat diselamatkan oleh pemain China. Lepas tu dari segi kombinasi ya, dari segi kombinasi pemain, berkemungkinan besar dari segi keserasian antara pemain ini yang membuatkan mereka sukar untuk berkomunikasi satu sama lain pada perlawanan semalam. Nah, jadi perlawanan Indonesia menghadapi China atas kekalahan itu adalah bukan kekalahan terakhir ataupun bukan titik terakhir untuk perjuangan timnas Indonesia maju ke hadapan lagi guys. Sebab apabila melihat ya penampilan timnas Indonesia dari segi pemain, siapa tidak kenal Tom Hai, siapa tidak kenal Jay Ijaz, siapa tidak kenal Mes Hilgers, siapa tidak kenal Martin Pais. Ini merupakan benteng-benteng pertahanan untuk timnas Indonesia yang telah terbukti ketika menghadapi timnas Arab Saudi, timnas Australia ya, mereka bisa imbang. Sedangkan tim ini adalah tim-tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia sebelum-sebelum ini guys. Jadi walaupun semalam ada sedikit rasa sedih dan juga kecewa, tetapi kita terus memberi dukungan dan juga harapan terhadap pasukan timnas Indonesia agar mereka terus berjuang, dan kita harus berdoa juga untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini agar diberi kesehatan, dan juga untuk perlawanan semalam itu mungkin boleh dijadikan sebagai satu pelajarannya untuk timnas Indonesia. Sebab saya ada membaca komen-komen ya, ramai yang berkomen sebenarnya tidak bisa meremehkan pihak lawan. Begitu guys. Jadi kalau sebelum ini apabila saya melihat ya di media sosial, apabila dikaitkan Indonesia ini dengan China, ramai yang mengatakan bahwa Indonesia bisa mengalahkan timnas China. Karena mungkin kita semua melihat ya bagaimana timnas China ini tidak pernah menang dalam grup C ini. Tetapi semalam mereka telah membuktikan bahwa mereka bisa meraih poin di situ. Hanya sekali perlawanan mereka bisa meraih 3 poin. Jadi ini merupakan satu bentuk pelajaran juga ya untuk timnas Indonesia, serta apa yang kita harapkan timnas Indonesia selepas ini dapat melakukan yang terbaik, serta bila imbas balik ya, ada 2 laga yang Indonesia tempuhi pada putaran yang ketiga ini menghadapi Arab Saudi. Dari segi untuk starter tu ataupun babak pertama ya, dari segi kombinasi mereka guys memang sangat serasi. Serasi, dan dari segi komunikasi di lapangan ketika bermain memang sudah synchronize. Masing-masing tahu peranannya dan juga posisi mereka ya. Lepas tu ketika menghadapi Australia begitu juga guys. Sehingga Martin Pais merupakan penyelamat untuk benteng pertahanan itu. Sungguh pun mendapat serangan demi serangan daripada timnas Australia, dan penguasaan bola pun dikuasai oleh Australia, tapi bisa dihadapi, dipertahankan oleh timnas Indonesia. Tetapi dengan China dia berubah total ya.
Mungkin kerana disebabkan ya mungkin oleh kerana China ni adalah tim yang kira boleh dikalahkan. Jadi mungkin ya, ini mungkin itulah disebabkan di babak pertama tu pemain-pemain seperti mana yang tampil semalam lah. Lepas tu pada babak kedua setelah ada pertukaran, barulah ada sedikit perubahan yang lebih baik ya dari segi momentum pemain-pemain tu. Dan jadi bila saya perhatikan ternyata dari segi kombinasi sesama pemain ya, bagaimana cara komunikasi mereka dalam lapangan, mungkin dorang sebelum ini ada chemistry, itulah ada dia punya gerak ataupun rentak itu yang mereka sudah memahami antara satu sama yang lain. Jadi guys, untuk perlawanan Timnas Indonesia yang bakal akan dihadapi 14 November dan juga 19 November ini adalah peluang untuk Timnas Indonesia meraih poin ya, kerana perlawanan ini akan diadakan di Gelora Bung Karno. Jadi hari ini kita janganlah terlalu kecewa. Anggaplah ini sebagai satu cabaran, satu ujian dan juga satu pelajaran pada Timnas Indonesia. Dan kena ingat guys, baru kali ini Timnas Indonesia dikalahkan ya selama dalam perlawanan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Baru ini kali pertama Timnas Indonesia dikalahkan ya. Dari segi penguasaan bola, teman-teman pasti tahu ya, 74% Timnas Indonesia dapat menguasai bola itu. Dan dari segi shooting, banyak lagi Indonesia perolehi ya. Dan dari segi disiplin pemain-pemain juga ada peningkatan, serta yang saya lihat ada perbezaan dari segi kepimpinan di peringkat pemain ya. Semalam Asnawi yang jadi kapten. Biasanya J. Ijaz kan. Jadi bila J. Ijaz, lihat kalau dari segi komunikasi J. Ijaz dengan pengadil atau wasit, lebih banyak J. Ijaz ada komunikasi bersama dengan wasit ketimbang Asnawi. Itu yang saya perhatikan guys. Tidak tahu teman-teman dapat perhatikankah perkara itu atau tidak. Jadi J. Ijaz ni seorang pemain bermain di Liga Itali, yaitu Serie A, dan sudah pasti beliau ini sudah terbiasa ya dengan komunikasi dengan pemain-pemain label-label Eropa ini. Dan dari segi kepimpinan J. Ijaz memang sudah kelihatan ya, sungguh pun dia bukan jadi kapten semalam, tetapi dari segi dia punya kewibawaan itu kelihatan banget ya. Memang kelihatan cara kewibawaannya sebagai pemimpin itu ada tampil ataupun kelihatan pada perlawanan semalam. Jadi guys, ini merupakan perlawanan, bukan perlawanan yang terakhir, dan peluang Timnas Indonesia masih luas, terbentang luas di hadapan sana. Jadi untuk perlawanan ke depan ini kita mengharapkan agar Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan dari segi pemain-pemain itu biarlah untuk yang babak pertama itu dimainkan pemain-pemain yang sudah mempunyai chemistry, yang mempunyai hubungan beberapa kali perlawanan, supaya dalam perlawanan seterusnya dari segi komunikasi di lapangan itu mereka dapat terjemahkan. Jadi tidaklah tercari kebingungan bagaimana nih siapa-siapa begitu. Mungkin kelupaan ya, sebab baru tampil bersama-sama. Mungkin itu dia punya dampak terhadap perlawanan seperti semalam. Jadi apapun, kita sebagai pendukung, penikmat dan juga supporter untuk Timnas Indonesia mengharapkan agar Timnas Indonesia dapat sukses ya, melaju ke Piala Dunia, kerana dari segi pemain-pemain Timnas Indonesia ini pun memang cukup baik ya. Dari segi skill individu, semua mempunyai skill individu. Cuma dari segi strategi, teknik dan juga cara Coach Sintayong mencaturkan pemain-pemain ini di mana posisi mereka. Seperti semalam ada banyak beberapa posisi yang ada perubahan. Mungkin dari segi keselesaan dan juga dari segi keserasian itu yang kurang saya lihat. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita mendoakan agar Timnas Indonesia dapat terus berjuang, dan peluang untuk Timnas Indonesia ke Piala Dunia, kena ingat guys,
masih terbentang luas untuk timnas Indonesia sampai ke Piala Dunia. Kami dari Malaysia sentiasa mendukung perjuangan timnas Indonesia, dan sekarang ini kita se-ASEAN mengharapkan agar timnas Indonesia bisa melaju, bisa meraih poin pada perlawanan-perlawanan yang bakal akan ditempuhi oleh timnas Indonesia. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.